Selamat sore saudara-saudara semua. Sore Pak. Sore Pak. Ya, selamat sore semua. Kita akan masuk pada kuliah pertemuan 10 pada semester ini. Kuliah pertemuan 10 ini merupakan bagian yang ketiga dari proses stokastik. Kita sudah melalui dua bagian sebelumnya yang kita lakukan di pertemuan 8 dan di pertemuan 9. Nah, berarti apa yang kita akan bahas di pertemuan 10 ini kelanjutan dan bagian akhir dari proses pembahasan tentang proses stokastik. Seperti biasa, ya mungkin perlu sinkronisasi dari file yang akan saya share, mungkin tidak bisa langsung connect, maka perlu komunikasi dengan Anda terlebih dahulu. Saya sekarang share file proses stokastik yang berwarna coklat. Apakah kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kalau saya merubah slide-nya, apakah slide-nya berganti? Berganti Pak. Ganti Pak. Sekarang saya akan slideshow. Biasanya di slideshow ini yang dia tidak langsung respon. Sekarang saya slideshow. Apakah muncul slideshow halaman depan? Belum Pak. Belum. Oke. Belum Pak. Ya, sebentar. Ini nanti biasanya harus dilakukan berapa kali. Ini slideshow saya. Kelihatan? Belum Pak. Nampak? Masih gambar luar Pak. Masih gambar? Ya, biasanya harus sampai berapa kali untuk nggak tahu kenapa dia cukup lambat untuk responnya. Oke, saya coba ulang lagi. Ini adalah file saya. Kelihatan ya? Iya Pak. Oke, kemudian saya slideshow, berganti ke slideshow. Belum Pak. Belum juga. Kenapa ya? Bentar, lagi loading dia. Rupanya nggak tahu kenapa. Jadi crash di PowerPoint-nya. Sudah berhenti. Saya coba ulang lagi. Ya, ini proses stokastik. Nanti kalau sudah muncul slideshow-nya beritahu ya. Ini slideshow muncul? Belum Pak. Belum juga yang tampil apa? Gambar Masih gambar kecilnya Pak. masih gambar kecilnya ya? Yang ada 1, 2, 3, 4. Oh, belum kayak semua. juga slideshow-nya ya. Oke, mungkin ya seperti ini mungkin.
Kita coba ulang lagi. Tidak boleh putus asa. Nah, ini slideshow muncul. Masih belum Pak Asrul. Belum juga ya. Aduh, gimana ya? Ya sudah kalau gitu yang ininya saja ya, yang Putus ya. tidak yang slideshow yang ininya saja, yang pakai nomornya saja ya, yang ini. Kalau saya ganti-ganti slide-nya, apakah kelihatan pergantian slide? Tolong direspon, apakah terlihat pergantian slide? Ya, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Ya, Pak. sudah. Berarti tidak bisa menggunakan slideshow. Ya, ini mungkin kelemahan Zoom ya, karena sudah terlalu banyak yang menggunakan, mungkin respon dari servernya lambat. Ya, kita masuk pada proses stokastik pada bagian ketiga. Sekali lagi, kalau nanti kelihatan tidak sinkron apa slide yang saya tampilkan dengan yang saya omongkan, tolong beritahu ya. Oke, kita mulai. Ini adalah review pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendefinisikan sebuah proses stokastik yang dipengaruhi oleh semua kejadian sebelumnya. Ya, kelemahannya tampilan yang tidak pakai slideshow ini, saya tidak bisa memberi annotation atau apa gambar-gambar gitu ya, pakai bulatan-bulatan. Kemudian proses Markov hanya dipengaruhi oleh satu kejadian sebelumnya. Jadi proses Markov itu adalah kasus khusus dari proses stokastik. Nah, proses stokastik yang memiliki sifat Markov nanti disebut dengan rantai Markov. Proses stokastik dikatakan stasioner jika dia tidak berubah sepanjang waktu. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh mulai dari 0 ke 1, itu sama probabilitasnya dari 3 ke 4. Yang penting hanya perbedaan dalam satu langkah. Kemudian matriks peluang transisi N langkahnya bisa diperoleh dari matriks probabilitas transisi N langkah. Jadi artinya kita mendapatkan matriks PN-nya dapat dilakukan dengan, ini harusnya N-nya itu dapat dihitung dengan menggunakan P pangkat N. PN ini adalah matriks probabilitas transisi N langkah. PN ini cara menghitungnya, yaitu P pangkat N. Kemudian kita sudah membahas cara menghitung probabilitas keadaan steady, yaitu kita ingin mencari P ini. P ini memiliki komponen-komponen yang mewakili kolom-kolom dari P ketika dia berada pada saat kondisi yang tak hingga. Nah, hal seperti itu sangat banyak diperlukan atau sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mencari nilai P ini dengan menggunakan persamaan ini. Nanti ini adalah SPL homogen. Kemudian, kita juga sudah menghitung, yaitu periode atau waktu yang dibutuhkan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau keadaannya dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya itu berbeda, maka kita menghitung mu ij-nya itu dengan rumus ini. Sedangkan kalau keadaannya sama, kita menggunakan nilai dari P. Kita juga sudah menghitung kemarin mu ij dengan I dan J yang berbeda. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung peluang tak bersyarat dari peluang bersyaratnya. Jadi kalau kita tahu kondisi awalnya, maka nilai dari peluang tak bersyaratnya bisa kita hitung. Ini enggak tahu ya. Kenapa ini? Tadi. Jaringan atau gimana? Bisa, Ya? Pak. Hah? Sempat muncul tadi, Pak. Tempat muncul tadi ya? Iya. Nah, ini sekarang review slideshow-nya muncul. Tidak, Pak. Yang kelihatan di tampilan Anda apa?
Yang belum View slideshow, Pak. 3. Yang biasa. Yang biasa. Oke. Yang biasa ya. Dan berada pada review 3 ini sekarang? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi review 3 yang sudah kita bahas, dan kemudian juga slide ini juga kita sudah bahas, yaitu peluang tak bersyarat. Ini tak bersyarat dapat diketahui dari peluang bersyarat. Ini yang ada syarat IJ-nya semua, asalkan kita tahu peluang keadaan awalnya. Ini peluang pada keadaan awal. Kemudian, ya ini contoh yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk menghitung peluang tak bersyarat. Nah, pada akhir pertemuan 2 atau pertemuan 9 kemarin, kita sudah menghitung nilai total biaya secara rata-rata, atau ekspektasi rata-rata dari biaya per unit time. Berarti untuk jangka waktu yang panjang ini, itu ekspektasinya kita dapatkan sebagai berikut. Ya, jumlahan dari perkalian antara probabilitas keadaan steady-nya dengan nilai biaya, ekspektasi biaya pada keadaan tersebut. Jadi, kita kalikan. Nah, CJ ini itu tergantung dari situasinya, bisa jadi sudah diketahui nilainya konstan, atau bisa jadi nilainya harus dihitung dulu. PJ diperoleh dari nilai nilai P, ya, matrik P. Tadi kan kita sebutkan kita gunakan untuk menghitung P. Nah, di dalam P itu kan ada PJ ini. Sedangkan CJ tadi saya sebutkan tergantung situasinya, apakah dia diberikan konstan atau dia dihitung dulu. Ini contoh di mana situasi nilai C-nya diberikan konstan 0,2818, tinggal dikalikan. Kita dapatkan nanti hasilnya. Filenya loading. Ya, jadi kalau kita masukkan ke rumus, kita dapatkan berarti untuk semua J 0 sampai 3, kemudian kita kalikan, hasilnya nanti adalah hasil dari perkalian ini. Anda bisa hitung sendiri. Nah, seringkali CJ itu harus dihitung. Jadi, nanti dia berdasarkan keadaan atau diperoleh dari suatu keadaan yang bergantung pada probabilitas atau peluang. Contohnya ini. Masih dalam persoalan inventory kamera, itu biaya pesannya $10. Jadi satu kali pesan $10. Biaya harga kamera 3 unit. Harga kamera $3 per unit dan biaya simpan $2 per unit per hari. Nah, ini adalah biaya ordernya, yaitu 0 jika tidak ada order, kemudian 10 tambah 3X bila ada order. Nah, order itu kan terjadi ketika XT-nya itu nilainya 0. Ada yang mau bertanya dulu atau dicek? Maaf, Pak. Suaranya Bapak getar-getar. Suara saya getar-getar. Iya, Pak. Oke. Ya, ya, saya ulang ya. Kalau ini juga kayaknya koneksinya juga nggak stabil ya memang ya. Jadi kadang-kadang itu tiba-tiba dia tidak mulus tampilan kelihatan oleh saya di sini ya. Oke, kita lihat. Ini tadi sudah kita lihat inventory kameranya, yaitu bentuk rumusnya seperti ini. 10 tambah
3X bila ordernya bila melakukan order, tapi 0 jika tidak melakukan order. Ya, pasti ya, berdasarkan contohnya kan seperti itu. Berdasarkan uraiannya seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan yang khusus biaya order itu kan berarti hanya ada pada saat state-nya 0. Yaitu kita punya di bagian sini nanti akan bernilai 19. Jadi kita akan dapatkan nanti nilainya akan bernilai 19. Kita pindah slide. Bentar, ini pindah slide saja. Dia ada kendala. Nah, gambar saya sendiri pun juga kelihatan terputus-putus oleh saya. Jadi kayaknya jaringan mungkin ini ya yang. Nah, alah. Pak, Ya. itu yang tabel sebelah kanan itu bisa disilang, Pak. Jadi PPT-nya lebih besar. Tabel sebelah kanan yaitu tadi sudah saya lakukan, kemudian dia kemudian timbul lagi, timbul Iya, dengan makasih, sendirinya. Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Nah, ini tadi sebentar ya, sabar. Ini memang jaringannya saya. Oke. Nah, ini ya ini ya. Ini kemudian berarti biaya ordernya itu hanya ada pada state 0. Ya, karena kalau state 0 kan dia besok dia atau untuk persediaan besok dia kan harus melakukan order. Jadi ini nanti akan ada nilai 19 karena dia akan memesan 3 kamera, 3 kali 3 ditambah dengan 10. Berarti yang lainnya 0. Ya, begitu ya. Tidak ada masalah dengan ini. Nah, kalau hanya memperhitungkan biaya order, berarti nanti ya C0-nya adalah 19, C1-nya C0-nya nanti 19, C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya 0. Ya, tapi kan dari persoalan tidak hanya biaya order, juga ada biaya simpan. Kita lihat sekarang biaya simpan. Biaya simpan. Nah, ini pun juga saya mau pindah, dia tidak langsung connect. Ya, mohon bersabar ya. Nah. Baik, Pak. Oke, nah sekarang kita lihat biaya simpan untuk keadaan 0 atau state 0 ini itu akan dipengaruhi oleh berapa sisanya nanti malam atau besok malam. Sorry, kalau kerangka waktunya sekarang siang berarti nanti malam. Artinya dari dia sudah tadi pagi dia sudah memesan 3 kamera, sudah ada 3 kamera, maka sepanjang siang ini ada yang memesan. Nah, nanti berarti 3 itu akan dikurang dengan berapa banyak yang memesan hari ini, dan itu nanti yang akan menjadi sisa dia, atau menjadi simpan dia. Nah, kemungkinan simpannya kan bisa jadi simpannya adalah 1, ya. Kalau yang permintaan ada 2. Karena kalau permintaan 2 itu kan berarti 3 kurang 2 kan 1. Kemudian bisa jadi simpannya 2. Karena kalau permintaannya 1, berarti 3 kurang 1 nanti sama dengan 2. Bisa jadi simpannya nanti 3. Kalau simpannya 3 berarti tidak ada permintaan, atau 3 kurang 0 sama dengan 3. Artinya nanti akan ada 3 yang disimpan untuk malam nanti. Nah, itu yang kemudian menghasilkan nilai ini. Ini 2 ini adalah biaya untuk 1 simpan kamera dikali dengan peluang sebesar 0,184 ini adalah perhitungan jika demand-nya sebanyak 2. Ya, demand sebanyak 2. Karena demand sebanyak 2 itu kan menghasilkan sisa kamera 1, yang menghasilkan biaya simpan 1 kali 2. Sekarang yang 0,368
ini adalah peluang demand sama dengan 1. Nah, karena demand sama dengan 1, berarti akan ada 2 yang disimpan. Nah, 2 kali 2, biaya simpannya 2, berarti 4. Ini adalah permintaan 1. Kalau permintaannya 0, berarti kita akan punya 3 kamera. Sisa sebanyak kalau permintaannya 0, ini permintaannya 0, yaitu akan ada sisa 3 kamera, berarti ini adalah 3 kali 2. Ya. Nah, saya pikir yang bagian sini ini nggak terlalu sulit ya. Yang agak sulit di sini ada 0,08 dengan 0. Ini adalah situasi di mana permintaan itu nanti lebih dan atau sama dengan 3. Jadi kalau permintaannya sama dengan 3 misalkan, itu kan nanti ada 3 kamera, permintaan 3, itu kan berarti nanti akan didapatkan simpannya nanti 0 ini. Ya, simpannya ini nanti. 0 dikali 2, berarti 0 ya. Nah, yang 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gimana permintaannya? Itu semua masuk akumulatif di sini. Akumulatif di sini. Akumulatif di sini. Jadi 0,08 ini adalah peluang dari permintaan yang lebih besar atau sama dengan 3. Nah, sifat peluang akumulatif ini kan berarti 1 dikurang dengan permintaan 0 tambah dengan permintaan 1 tambah dengan permintaan 2. Nah, itu yang kemudian menghasilkan nilai 0,08. Nah, semua kemungkinan itu kemudian dijumlah, dan ini yang menghasilkan namanya biaya simpan secara rata-rata. Sekarang kita coba analisa berikutnya untuk keadaan 1 gimana. Nah, keadaan 1 berarti kalau ada yang mesan 1, maka sisanya pasti 0. Kalau ada yang mesan 0, sisanya pasti 1. Sehingga hitungannya nggak terlalu banyak. Yang ada ada cuma 2. Ada ini pada bagian ya, hanya ada 2 kemungkinan, yaitu yang ini menyatakan kalau permintaannya 0, berarti akan ada sisa 1 kamera nanti, karena tadi mulainya dari keadaan 1, sisa 1 kamera. Nah, permintaan 0 itu 0,368 ini. Sedangkan yang ini yang tadi akumulatif lagi, yaitu ini menyatakan permintaan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi ini permintaan D lebih besar dan sama dengan 1. Atau dari sifat kumulatif ini adalah 1 dikurang dengan permintaan 0. Nah, tapi dia kan dikali dengan 0, karena hasilnya berarti sisanya 0. Nah, Anda bisa melihat bahwa untuk yang kedua berarti nanti ada tambahan 1 suku. Kita lihat, ya, tambahan 1 suku, yaitu karena dia ada 2 state awalnya, maka ada permintaan 1, ada permintaan 2, ini permintaan 2, ini permintaan 1, dan kemudian ada permintaan yang ini permintaan 1, ini permintaan 0, dan ini permintaan yang lebih besar sama dengan 2, yang di depannya ini. Aduh, ini tidak mulus screen share-nya. Nah, untuk yang ke state 3, itu posisinya kan sama dengan state 0, karena di state 0 ini kan berikutnya di hari besok kan ada 3 kamera. Jadi perhitungan untuk biaya simpannya akan sama dengan keadaan pada state 0 ini. Jadi kita lihat perhitungannya bakal sama. Yaitu ada 0 permintaan, ada 1 permintaan, ada 2 permintaan, dan ada lebih dan sama dengan 3 permintaan.
Jadi lebih atau sama dengan 3 permintaan. Nah, ini yang ada pada state 3. Nah, kalau sudah kita peroleh hasil seperti itu, ya kita berarti tinggal menghitung ini, dan biaya yang kita punyai sekarang berdasarkan masalah yang kita punyai itu berarti jumlahan dari biaya order dengan biaya simpan. Jadi kalau kita hitung kira-kira nilainya seperti itu, Anda bisa ngecek lagi ini biaya simpannya, sehingga biaya C0-nya yaitu jumlahan dari biaya order dengan biaya simpan untuk setiap keadaan. Nah, nilai C0 yang ada kemudian dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung biaya total berdasarkan 2 hal, yaitu biaya order dan biaya simpan. Jadi kita dapatkan ini nilai biaya totalnya. Anda bisa ngitung sendiri nanti hasilnya. Ya, kira-kira di sini dihitungkan 8,033. Nah, sekarang kita akan masuk pada situasi, ya silakan Jenis. Monggo Jenis. Pak, saya mau bertanya, kenapa biaya order yang state 1, 2, 3, 0, Pak? Biaya order ya karena kalau dia state 0, state 1, 2, 3 kan dia tidak melakukan order. Sifat inventorinya kan seperti itu. Dari perumusan awal masalahnya, inventorinya mengatakan kalau dia habis kemerahnya dia order. Oh, dari inventory ya, Pak ya? Iya, dari sifat dari keputusan inventorinya seperti itu. Jadi kalau dia malam itu dia ngecek ketersediaan barangnya, kemudian kosong, maka dia langsung order. Kemudian ordernya itu 3, gitu. Memang dibatasi 3. Nah, besok itu diasumsikan 3 itu sudah datang langsung, ready langsung. Oh, baik Pak. Ya, Terima nah kasih. sedangkan kalau 1, 2, 3 itu disebutkan bahwa kalau malam itu dia ngecek barangnya tersisa 1, 2, 3, dia nggak order. Makanya biaya ordernya untuk step 1, 2, 3 itu 0. Gitu ya, mudah-mudahan jawabnya. Ya, Oke, Pak. kita masuk sekarang. Kita tambahkan biaya kekurangan sekarang. Jadi ada 3 hal yang kita sekarang tambahkan, yang kita perhitungkan: biaya order, biaya simpan, dan biaya kekurangan. Biaya order dan simpan kita sudah hitung, artinya tinggal kita akumulatifkan nanti. Jadi biaya order dan biaya simpan kita punyai sebelumnya, kita akan gunakan. Nah, sekarang biaya dari persoalan itu berarti kira-kira disimpulkan ini biaya ordernya, ini adalah biaya simpan, ini biaya kekurangan, kemudian probabilitas keadaan steady-nya tadi seperti yang sudah kita pakai. Oke, kita lihat lagi rumus dari peluang permintaannya pakai distribusi Poisson, rumusnya ini, dan kita sudah hitung untuk N0, N1, N2, N3, N4, dan seterusnya. Bisa kita hitung, tinggal dimasukkan angkanya. E itu adalah bilangan 2,71. Nah, ini juga kita sudah pakai kemarin pada waktu kita menghitung matrik P ini. Oke, kita sekarang. Ya, responnya lambat. Nah, ini tadi yang sudah kita dapatkan biaya order dan biaya simpan dari tabel sebelumnya, kita taruh sebagai bagian yang sudah diketahui. Jadi nggak perlu kita cari lagi. Ya, kita taruh di kolom yang agak ke kiri. Jadi sekarang kita
perhitungkan yang biaya kekurangannya saja. Untuk nanti kita jumlahkan lagi per keadaan ini, per state ini, untuk mendapatkan biaya pada suatu state. Nah, oke, kita lihat biaya order, biaya sorted, biaya kekurangannya itu bagaimana cara menghitungnya sekarang. Ini adalah rumus dari biaya kekurangannya. Kekurangan akan mulai dihitung ketika permintaannya sama atau melebihi dari jumlah barang yang ada. Ya, jadi ya wajar ya, biaya kekurangan biaya yang terjadi ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, jadi kalau dari segi matematikanya itu berarti adalah kejadiannya yaitu N yang lebih besar dan sama dengan 3. Karena pada saat state 0, ya kalau kita bahas yang state 0 ya, kalau kita bahas yang state 0, besok itu kan ada 3 kamera. Sehingga kekurangan terjadi mulai pada saat N sama dengan 3. Nah, N sama dengan 3. Jadi, kita dapatkan ini. Nah, semua kejadian itu dikalikan dengan peluangnya, kemudian dikali dengan biaya kekurangannya, yaitu 5. Nah, 5-nya ada di luar ya. Nah, kalau kita rinci, berarti 5 dikali dengan, kalau kita masukkan N-nya sama dengan 3, kan berarti 3 kurang 3, kan? 3 kurang 3, 0. Berarti P-nya adalah dengan D-nya permintaannya 3. Ya, P probabilitas dengan permintaan ini memakai rumus distribusi Poisson yang tadi kita sudah tulis. Berarti ini berlangsung atau dihitung sampai dengan nilai tak hingga. Ini masukkan nilai N sama dengan 3, karena dia mulai dari 3. Masukkan N sama dengan 4. Kalau 4 kan berarti 4 kurang 1, 1. Kemudian permintaan 4 berarti. Nah, demikian seterusnya sampai tak hingga. Ini tanda titik-titik 3 ini menyatakan tak hingga. Oke, berarti itu yang terjadi untuk state 0. Sekarang state 1. Ini juga masih tidak langsung pindah. Nah, baru pindah. Oke, state 1. Kalau state 1 berarti ada 1 kamera. Sehingga kekurangan bakal terjadi ketika mulai permintaan dari 1 dan lebih besar atau lebih besar dari 1. Nah, maka sigmanya mulainya dari 1 sampai tak hingga. Jadi N min 1. Nah, kalau N-nya 1, ya 0 lagi ya, seperti tadi. Kalau N-nya 2, berarti 1. Tapi permintaannya sesuaikan, N-nya berarti 2, yaitu permintaan 2. Nah, demikian seterusnya. Berarti di sini ada apa berikutnya, yaitu yang suku berikutnya adalah 2 dikali dengan probabilitas permintaan sama dengan 3, dan seterusnya. Ya, itu nanti yang akan ada di baris ini atau di sel ini. Nah, sekarang untuk ya dengan logika yang sama untuk keadaan 2, berarti nanti kekurangan terjadi saat mulai permintaan lebih sama atau lebih dari 2. Nah, jadi kita akan dapat nanti hasil yang terjadi adalah, nah, tunggu dulu loading ya. Nah, jadi kita dapatkan mulai dari 2 sampai dengan tak hingga. Masukkan lagi ke N-2, hasilnya nanti 0, 1, dan seterusnya. Nah, ini menyatakan nilai dari biaya kekurangan pada keadaan ketika keadaannya 2, state 2. Untuk state 3, sama seperti halnya biaya simpan, dia dipengaruhi oleh berapa banyak barang yang ada pada pagi hari itu. Nah, kalau di state 0 kan barang yang ada pada waktu pagi hari kan 3. Sama dengan ketika state-nya 3 dan tidak ada order, karena memang state 3 dinyatakan tidak ada order. Sehingga pagi hari pasti ada 3 kamera. Nah, itu kan berarti sama persis sebenarnya dengan state 0.
kondisi biaya kekurangan pada esok hari. Jadi nanti akan copy ke baris keempat, gitu ya, ke baris keempat untuk mendapatkan keadaan pada step 3. Ya, kita mau berpindah, masih loading. Nah, ini adalah biaya kekurangan semuanya. Nah, sekarang yang jadi masalah gimana ngitungnya? Karena ini melibatkan nilai tak hingga dan tidak bisa disederhanakan dengan menggunakan sifat kumulatif. Nah, di sini terpaksa kita melakukan pendekatan praktis. Nah, pendekatan praktisnya adalah kita melihat nilai dari permintaan-permintaannya ketika masukkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu nilainya permintaannya semakin mengecil. Nah, khusus pada saat permintaan 0 ini, itu nilainya, kalau realnya ini sebelum dibulatkan, ini adalah 0,0005. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 sebenarnya. Tapi karena dibulatkan menjadi 10 pangkat min 3. Nah, ini angka yang sudah sangat kecil. Dan kalau dikalikan dengan bilangan angka 7 atau angka 6, nanti dia tidak akan lagi mempunyai pengaruh ketika dijumlahkan. Maka kita bisa memotong perhitungan dari biaya kekurangan ketika permintaannya sudah sama dengan 6. Jadi kalau rumusnya sudah melibatkan permintaan 6, maka kita potong di sana. Permintaan 7, permintaan 8, kalau ada itu tidak kita masukkan lagi. Artinya kita potong perhitungannya. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Kita lakukan pemotongan, yaitu ini menyatakan simbol terjadi pemotongan, atau ini adalah aproksimasi pendekatan yang tadinya seharusnya ada, kalau diteruskan kan ada tambah dengan 4 kali peluang D sama dengan 7 kan gitu ya. Ada dan seterusnya ada 5 kali peluang D sama dengan 8, nah seterusnya. Itu diabaikan. Jadi kita hanya pakai sampai dengan permintaan 6. Di bagian baris bawahnya juga seperti itu, kita batasi sampai dengan permintaan 6 saja. Yang suku-suku berikutnya kita abaikan. Dan di step 2 juga kayak itu, dan di step 3 juga kayak itu. Kita batasi hanya sampai permintaan 6. Alasannya seperti tadi, bahwa nilai dari permintaan 7, 8, dan 9, dan seterusnya itu sudah sangat kecil. Jadi artinya tinggal ini yang kita hitung. Hasil perhitungannya yaitu ini. Nilai-nilai ini diambil tadi dari nilai yang sudah diberikan. Ya, tinggal dimasukkan. Kita dapatkan nilai-nilainya seperti ini. Hasilnya kita peroleh biaya kekurangannya sebagaimana yang terlihat ini. Nah, biayanya sekali lagi total untuk keadaan 0 berarti penjumlahan berdasarkan barisnya 23 ini ditambahkan dengan 0,12. Ini kok enggak. Ya, saya tidak bisa merasakan apa yang Anda lihat ya, atau Anda dengar sebenarnya ya, karena saya melihat gambar saya sendiri pun juga putus-putus gitu kelihatannya gitu ya, di tampilan di sini. Ya, tapi saya berusaha tetap memberikan yang terbaik ya. Oke, ini yang kita peroleh yaitu jumlahannya adalah 23,168 untuk C0-nya, C1-nya 0,7 ini ditambahkan dengan 1,8 ini sekitar 2,5, kemudian 2,2 ini ditambahkan dengan 0,52 ini sekitar 2,7 di bagian terakhir,
4,048 ini ditambahkan dengan 1,2 hasilnya 4,168. Nah, inilah yang kemudian digunakan lagi untuk menghitung biaya total. Dan biaya total ini berarti biaya total yang sudah mempertimbangkan 3 biaya, yaitu biaya order, biaya simpan, dan biaya kekurangan. Jadi nanti biaya total itu ya tadi tergantung dari persoalan menghitung C-nya sampai seberapa jauh. Apakah diberikan konstan, apakah hanya menghitung biaya order saja, apakah hanya menghitung biaya order dan biaya simpan, apakah menghitung biaya order, biaya simpan, dan biaya kekurangan sekaligus. Jadi nilai C0, C1, C2, C3 itu tergantung dari persoalan yang diberikan. Ya, ada yang ingin komen atau tadi yang ini ada pertanyaan ya, kalau putus-putus ya itu tadi saya sendiri melihat di tampilan saya, gambar saya sendiri pun tidak mulus gitu ya. Kemudian sebentar ini Charles ya, sebentar Charles ya. Kemudian ada yang bertanya tadi nilai 19 didapatkan dari mana? 19 itu adalah 10 ditambah dengan 3 kali 3. 10 itu biaya pesan, 9 itu nanti 3 kali 3. 3 itu harga kamera, dan kamera yang dibeli 3. Berarti 3 kali 3. Ya itu ya Anita ya. Sekarang Charles. Monggo Charles. Halo Pak. Ya. Ini kan asumsinya itu lambdanya sama dengan 1 Pak ya? Iya. Terus itu kan melakukan pendekatan praktis, demand yang lebih besar sama dengan 7 itu dibuang. Betul. Berarti kalau misal lambdanya itu 2, berarti itu menyesuaikan semua, Charles. Menyesuaikan semua ya? Ya, dari awal itu malah. Dari menghitung P kita di awal, itu sudah terpengaruh semua itu. Oh, berarti yang mendekati 0 itu yang dibuang, Pak ya? Ya, mendekati 0 itu karena alasan praktis memang ya, karena ya ini masih lag. Iya, Pak. Ya, jadi aduh, sangat putus-putus sebentar. Ya, jadi pendekatan praktis itu ya karena masalah teknis saja gitu ya, bukan karena persoalan praktisnya. Ya, makasih Pak. Ya. Kemudian ada yang tanya, slide PPT yang di slide Bapak berbeda dengan yang di ULS. Ya, karena yang di slide di PPT di ULS yang offline itu saya temukan ada beberapa kesalahan dan kemudian juga tidak menghitungnya dengan detail gitu, dan kemudian tidak memberikan rumusnya dengan detail. Nah, maka saya rubah atau saya perbaiki. Jadi versi yang ada ini itu versi yang sudah diperbaiki. Ya, itu Anita. Monggo yang lain kalau ada yang bertanya, monggo. Kalau memang ini mau diupload di URS, nanti yang versi terbaru ini nanti akan saya upload. Nanti akan saya ganti yang ada di versi lama menjadi dengan yang terbaru ini nanti. Kemudian Shirley tanya, nilai lambda kalau tidak diketahui langsung dianggap 1. Tidak. Nilai lambda memang diberikan di awal. Jadi tidak langsung dianggap 1. Memang di awal dari persoalan awal masalah kita itu diasumsikan nilainya 1. Jadi sudah diberikan. Nah, maka Anda harus perhatikan dari awal nilainya diberikan berapa. Bisa jadi beda. Kalau beda, maka perhitungannya semua akan berbeda. Mulai dari awal berbeda. P-nya semua beda. P dari permintaannya beda, kemudian P dari peluang transisinya beda,
ya semua sangat berubah jauh nanti. Monggo, ada lagi? Latihan aplikasi Markov Analysis akan dibahas. Yang latihan itu yang ada di ULS ya. Kalau latihan biasanya yang akan membahas itu nanti asisten. Sebentar ini masih lag apa saya? Gambar saya masih lag nih. Ya, jadi kalau latihan nanti biasanya yang menuntaskan nanti asisten. Kalau memang akan dibahas itu akan saya beritahu asisten untuk membahasnya atau melakukannya. Oke, monggo ada lagi, silakan. Oke, ya sudah ya. Ya, oke, makasih. Kita closing. Saya mengalami ada beberapa kendala pada hari ini, terutama kendala, enggak tahu, biasanya jaringan kalau dari segi saya harusnya tidak ada masalah gitu. Enggak tahu apa, karena saya pakai broadband. Harusnya tidak ada masalah, tapi nggak tahu lagi ya. Kemudian yang berikutnya bisa jadi ini karena di Zoom-nya dia tidak mulus untuk memberikan apa ya namanya mirrornya atau apalah ya yang nanti bisa ditampilkan ke Anda dan ke saya. Nah, cuma tadi saya sudah berusaha untuk mengikuti, kalau ada terjadi lag, saya tidak langsung nyerocos. Oke, tapi apapun yang terjadi, ya itulah dinamikanya kuliah online ya. Anda mohon maklum saja dengan keadaan-keadaan seperti itu. Kita dalam kondisi yang sama-sama menderita. Oke, makasih atas perhatian dan atas partisipasi Anda untuk masuk ke kuliah PO2 pada hari ini. Seperti yang saya beritahu, kuliah pada pertemuan 10 ini berlangsung singkat karena materinya adalah bagian terakhir yang sudah sedikit dibandingkan dengan pertemuan 8 dan 9. Jadi pertemuan 10 ini cukup singkat. Berikutnya nanti pertemuan 11 sampai dengan pertemuan 14 itu nanti yang akan masuk adalah Bu Evi ya. Saya pikir Anda sudah mencari waktu atau mungkin sudah ketemu waktu untuk kuliah dengan Bu Evi pada pertemuan 11 dan pertemuan 14. Terakhir dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan saya dalam perkuliahan mulai dari pertemuan sebelumnya sampai dengan pertemuan 10 pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan atau apa yang dikuliahkan itu mempunyai manfaat bagi Anda semua. Oke, akhir kata, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat sore. Terima kasih, Selamat Pak. sore, Pak. Ya. Pak. Makasih, Pak. Ya. Pak.